Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kameli Yame. Udah lama banget ya Kameli Yame nggak update di YouTube. Jadi kali ini kita akan membahas wirausaha versi Islam. Dan pernah nggak sih teman-teman itu berpikir bahwa banyak orang yang pingin kaya, tapi beliau tidak diberi kesempatan untuk menjadi seorang yang kaya, apalagi dengan kekayaan yang berkah. Padahal di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada para sahabat Nabi yang memiliki kekayaan yang luar biasa ya, sangat kaya banget. Tapi beliau itu sangat dermawan karena mereka ini menerapkan yang namanya wirausaha versi Islam. Yuk kita mulai dari sosok inspiratif, yaitu Abdurrahman bin Auf, yaitu sahabat Nabi yang beliau itu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa apapun ya, tanpa membawa uang sepersen pun. Tapi setelahnya beliau menjadi sosok yang paling salah satu sosok yang paling kaya di saat itu. Keren banget. Jadi Abdurrahman bin Auf ini ketika meninggalkan Mekah, dia itu meninggalkan segala hartanya demi iman ya. Lalu setelah di Madinah, Nabi Muhammad itu mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Robi, itu seorang Ansor kaya. Dan Sa'ad bin Robi ini menawarkan separuh hartanya dan juga salah satu istrinya untuk dipersunting. Namun jawaban dari Abdurrahman bin Auf ini sangat luar biasa teman-teman. Beliau Abdurrahman bin Auf ini menolak secara halus tawaran dari Sa'ad bin Robi. Beliau mengatakan seperti ini: semoga Allah memberkahimu, memberkahi keluargamu dan juga hartamu. Tunjukkan saja di mana letak pasar. Masya Allah banget. Jadi dari situlah perjuangan Abdurrahman bin Auf memulai wirausahanya atau entrepreneurship-nya ya. Nah, Abdurrahman ini pergi ke pasar, namanya itu Pasar Bani Kainuka. Di situ beliau mulai usaha dengan modal kecil ya, dia hanya menjual minyak samin dan juga keju, dan hanya mendapatkan untung itu 1 dirham saja dari setiap transaksinya. Tapi setiap keuntungan kecil itu Abdurrahman bin Auf ini putar terus ya. Beliau putar terus untuk menjadi modal, lalu dijual kembali, diputar lagi jadi modal, seperti itu. Selain dengan usahanya, Abdurrahman bin Auf ini juga menerapkan prinsip untuk selalu jujur, tidak pernah berbohong, tidak menipu, dan juga tidak berhenti untuk belajar mengenai pasar. Masya Allah. Hari demi hari keuntungannya itu semakin besar, semakin banyak ya teman-teman. Hingga suatu waktu Abdurrahman bin Auf ini bisa membeli unta, Masya Allah banget. Dan beliau menjadi salah satu sahabat Nabi yang terkaya. Namun beliau ini sangat rendah hati dan juga dermawan, Masya Allah. Bahkan diriwayatkan ketika beliau wafat ini, beliau meninggalkan warisan begitu banyak hingga para ahli waris itu perlu menggunakan kapak untuk memecahkan tumpukan-tumpukan emas dari Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Tapi yang paling menakjubkan, beliau ini tidak silau dengan dunia ya. Justru beliau sangat dermawan, seringkali bersedekah ya. Beliau Abdurrahman bin Auf ini menyumbangkan 700 unta untuk berjihad di jalan Allah. Jadi benar ya, dengan wirausaha versi Islam ini bahkan keuntungan sekecil 1 dirham pun bisa menjadi tumpukan emas yang begitu banyak, asalkan berkah dan juga halal. Nah, kalau bicara terkait pengusaha sukses itu nggak lengkap tanpa Utsman bin Affan. Beliau ini juga salah satu sahabat Nabi yang super kaya banget, tapi hatinya itu sangat lembut. Nah, Utsman ini memiliki jiwa visioner. Waktu orang-orang di Madinah itu sulit air, beliau ini pernah membeli sumur ya, namanya itu sumur Raumah dari orang Yahudi. Dia membeli sumur tersebut dan diberikan kepada umat, dia disedekahkan kepada umat yang ada di sana. Masya Allah. Kalau zaman sekarang itu kayak kalian beli perusahaan air mineral lalu dibagikan ke masyarakat. Keren banget ya. Tidak berhenti di situ. Saat perang Tabuk, beliau Utsman ini juga memberikan 1000 unta dan juga 1000 dinar emas. Nabi sampai bilang, apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah ini tidak akan membahayakannya. Masya Allah. Itu pengakuan luar biasa dari Rasul sendiri loh teman-teman.
Nah, teman Mei, ada salah satu kisah yang sering terlupakan. Ini menggambarkan jiwa bisnis versi Islam banget ya. Hal tersebut datang dari Urwah Al-Bariki, salah satu sahabat Nabi juga, yang punya kecerdasan bisnis yang sangat luar biasa dan juga bisa dicontoh ya teman-teman. Nah, suatu hari Rasulullah memberikan 1 dinar emas kepada Urwah dan juga bersabda, "Wahai Urwah, berikan seekor kambing untukku." Tapi apa yang terjadi? Urwah pergi ke pasar, dia melakukan negosiasi yang sangat hebat ya, sangat keren. Dari hasil negosiasi tersebut, Urwah berhasil membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dirham emas. Lalu dia menjual salah satu kambing tersebut dengan 1 dirham emas dan 1 kambingnya diberikan kepada Rasulullah. Ketika Urwah kembali ke Nabi dan juga menceritakan hal tersebut, Rasulullah tersenyum dengan kagum dan juga mendoakan, "Ya Allah, berkahilah jual beli Urwah." Dan sejak saat itu, para sahabat Nabi yang lain pun juga mengatakan, jika Urwah ini menjual debu pun pasti akan untung. Nah teman-teman, ini bukan hanya kisah dari keuntungan jual beli ya. Tidak hanya tentang untung dagang, tapi juga tentang kreativitas, kepercayaan, dan juga keberkahan niat. Oke, pesannya di sini kadang bukan modal besar yang paling penting, tapi keberkahan dan juga kejujuran serta kecerdasan itu sangat penting ketika kita memulai wirausaha. Wirausaha sejati itu bukan yang paling kaya, tetapi yang sering dipercaya. Kalau sahabat-sahabat Nabi tadi sudah memberikan contoh nyata terkait dengan wirausaha versi Islam, maka setelah ini kita akan membahas teori terkait etos kerja dan juga jiwa entrepreneurship, supaya kita nggak cuma semangat cari cuan, tapi juga mengerti semua maknanya. Oke teman Mei, disinilah bedanya wirausaha versi Islam dan juga wirausaha versi kapitalisme modern. Dimana kalau di wirausaha versi Islam itu memiliki 3 prinsip utama, yaitu kejujuran atau sidik, keadilan atau adil, dan juga tanggung jawab sosial atau zakat dan juga sedekah. Karena bisnis sejati itu bukan cuma tentang profit, tapi bagaimana kita bermanfaat bagi semua orang, atau ya bermanfaat bagi rakyat atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita sudah menerapkan 3 prinsip tersebut, maka segala usaha kita itu insya Allah akan menjadi ibadah gitu ya teman-teman. Islam juga memiliki sistem pengaturan ekonomi yang luar biasa rapi, seperti dilarang riba agar tetap adil, dilarang monopoli agar pasar tetap sehat, dan juga diperintahkan zakat biar kekayaan atau keuangan ya, ekonomi itu muter. Kalau misalnya semua pengusaha menerapkan hal ini, maka tidak ada kesenjangan antara kaya dan juga miskin ya, Masya Allah, semuanya itu setara. Kita anak muda juga bisa mulai tertarik dengan menjadi pengusaha, tapi tetap ya harus menjadi pengusaha yang mengejar keberkahan dan juga keadilan. Mulai aja dulu dari hal kecil seperti thrift atau online shop atau jualan kecil-kecilan di rumah dan lain sebagainya, agar kita mendapatkan ridho dari Allah. Kita bisa menggunakan teknologi, tapi kita harus tetap menjaga nilainya. Kaya boleh, tapi kita harus tetap zakat. Sukses boleh, tapi kita juga harus tetap sedekah. Etos kerja dalam pandangan Islam, kita itu bukan sekedar mencari rezeki, tapi juga bentuk ibadah dan pembuktian iman. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan juga beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok." Artinya apa? Semangat kerja dalam Islam itu seimbang, bukan cuma ngejar dunia, tapi juga mengejar akhirat. Etos kerja dalam Islam itu memiliki 3 fondasi, yaitu iman dan juga takwa, kerja yang didasari dengan keyakinan Allah, lalu niat dan juga komitmen. Tiap tindakan tergantung dengan niatnya. Akhlak kerja, jujur, disiplin, amanah, dan juga tanggung jawab. Dalam Islam itu, wirausaha bukan cuman soal jadi bos atau punya usaha besar, tapi soal berani, kreatif, dan juga amanah. Seorang wirausaha itu punya semangat dan juga motivasi, jujur dalam transaksi, dan juga berani ambil resiko, tapi tetap tawakal. Kata Rasulullah SAW, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
Jadi Islam itu justru mendorong kita buat mandiri dan berani usaha, asal nggak keluar dari nilai halal dan juga adil. Zaman sekarang, etos kerja dan juga wirausaha itu bisa kita terapkan lewat hal kecil, misalnya jualan online tapi jujur soal kualitas barang, lalu freelance tapi tetap disiplin dan juga tanggung jawab, atau kerja di kantor tapi selalu niatkan ibadah atau semua pekerjaan itu karena Allah. Islam mengajarkan rezeki yang sedikit tapi berkah jauh lebih berharga daripada rezeki besar yang penuh dosa. Dan ingat, keberhasilan itu bukan diukur dari saldo rekening, tapi dari seberapa besar manfaat kita buat orang lain. Abdurrahman bin Auf dan juga kedua sahabat yang sudah diceritakan tadi membuktikan bahwa sukses dunia itu bisa bareng dengan sukses akhirat. Kaya itu bukan sebuah dosa, asalkan hati kita itu tetap ada di jalan Allah. Oke, itu aja yang bisa kami share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.